Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natalie Grace Ketendago yang hari ini akan menjelaskan tentang buku Software Testing Foundation. Yang pertama itu dari buku buatannya Spindler dan Lynch. Jadi, di sini itu dijelaskan bahwa konsep error, defect, dan juga failure, di mana error itu adalah kesalahan yang dibuat manusia, misalnya kayak developer itu salah memahami spesifikasi sistem, membuat kesalahan logika saat menulis kode, dan lain sebagainya. Kesalahan manusia ini dapat menyebabkan defect atau fault, di mana ini akan adalah kesalahan yang memang terdapat dalam suatu sistem atau komponen perangkat lunak. Contohnya seperti algoritma yang salah, kode pemrograman yang memang tidak lengkap, dan lain sebagainya. Sehingga ketika sistem itu dijalankan, maka defect tersebut dapat menyebabkan failure, di mana failure itu adalah kondisi di mana sistem itu memang tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan seharusnya. Dengan kata lain, error itu dapat menghasilkan defect yang akan menyebabkan failure saat sistem itu dijalankan. Lalu, prinsip-prinsip dalam software testing itu ada 7, di mana ini adalah berdasarkan standar IST QB, di mana ada prinsip yang pertama menunjukkan testing shows the presence of defect, not their absence, di mana yang berarti pengujian itu memang hanya dapat menunjukkan bahwa suatu sistem itu memiliki cacat, tapi tidak dapat membuktikan bahwa sistem itu memang terbebas dari kesalahan. Lalu yang kedua ada exhaustive testing itu impossible, di mana itu menyebutkan bahwa menguji semua kemungkinan kombinasi input itu hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Lalu selanjutnya ada early testing, di mana ini menekankan bahwa pengujian itu memang sebaiknya dimulai dari sedini mungkin. Selanjutnya ada defect clustering, di mana ini sebagian besar defect itu biasanya terkonsentrasi pada beberapa bagian sistem saja. Lalu ada pesticide paradox, di mana ini menjelaskan tentang tes yang sama digunakan terus-menerus, akhirnya tes tersebut tidak akan ditemukan bug baru lagi. Selanjutnya ada testing is context dependent, berarti pendekatan dalam pengujian itu memang harus disesuaikan dengan jenis sistem yang diuji. Selanjutnya yang terakhir adalah absence of error policy, di mana memperbaiki bug itu tidak akan berguna jika sistem itu memang tidak memenuhi kebutuhan dari si pengguna. Lalu di sini juga dijelaskan bagaimana ada fundamental test prosesnya, di mana ada tahap test planning control, analysis design, implementation and execution, evaluating acting criteria and reporting, dan juga yang terakhir adalah text closure activities. Dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana buku ini akan dibandingkan dengan buku lainnya, di mana ini adalah sama-sama buku Foundation of Software Testing, namun ditulis dengan orang yang berbeda dengan judul yang sama, yaitu saya akan membahas kalau sebelumnya saya membahas bab 2 dalam buku tersebut yang diciptakan oleh Spindler dan Lynch, selanjutnya saya akan membahas bab 1 yang ditulis oleh uh, Dorothy Graham. Nah, jadi pada dasarnya kedua buku ini sama-sama menggunakan kerangka konsep dari ISTQB, namun kedua buku tersebut memang memiliki pendekatan penjelasan yang berbeda. Pada bab 1 Foundation Software Testing itu dia menjelaskan bagaimana pengantar konseptual dan menjelaskan mengapa pengujian perangkat lunak memang diperlukan, bagaimana pengujian berkontribusi, dan lain sebagainya. Jadi, diperlukan karena manusia secara alami itu dapat membuat kesalahan proses dalam pengembangan perangkat lunak, maka akan menyebabkan defect pada sistem dan dapat berakhir menuju kegagalan pada sistem yang dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 dari buku Spindler dan Lynch.
Nah, tadi pada bab 2 buku Spindler dan List itu sudah dijelaskan bagaimana error, defect, dan failure yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kedua buku itu sepakat bahwa tidak semua defect itu langsung menyebabkan failure karena beberapa defect itu tetap tersembunyi sampai di kondisi tertentu pada saat sistem dijalankan. Dan selain itu, kedua buku ini juga sudah menjelaskan tentang 7 prinsip dasar software testing dari yang kayak exhaustive testing is impossible, early testing, dan lain sebagainya yang dijelaskan dengan hal yang sama. Selanjutnya, selain prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, di sini juga menjelaskan bagaimana pengujian perangkat lunak itu um, mengalami proses yang memang terstruktur. Lalu juga buku ini juga menekankan keduanya, itu menekankan aspek psikologis dalam pengujian perangkat lunak, di mana menjelaskan bahwa pola pikir tester dan developer itu berbeda. Seperti misalnya developer itu membangun sistem, berpikir bagaimana membangun sistem agar dapat berfungsi dengan lancar, dan bagaimana tester itu berfokus bagaimana mengevaluasi sistem secara kritis untuk menemukan potensi kegagalan, sehingga kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Makanya aspek psikologis dan pengujian perangkat lunak dalam pola pikir tester dan developer itu biasanya berbeda. Jadi bab 1 dan bab 2 sebenarnya menjelaskan hal yang sama, di buku yang berbeda itu menjelaskan hal yang sama, namun penjelasannya tetap mirip-mirip saja. Namun saya secara pribadi lebih prefer dari buku bab satunya Foundation of Software Testing yang ditulis oleh Graham, karena Dorothy Graham, karena menurut saya lebih mudah dipahami karena menggunakan poin-poin dan memiliki gambar-gambar yang lebih mudah saya pahami. Lalu, insight dari review buku ini adalah yang pertama, testing itu merupakan bagian dari quality assurance, di mana ini akan membantu meningkatkan kualitas sistem untuk mengurangi kegagalan. Lalu ada konsep error, defect, dan failure, itu membantu kita buat memahamin bagaimana sih kesalahan dalam pengembangan dapat menyebabkan kegagalan sistem, dan juga ada early testing yang menunjukkan bahwa defect sejak awal itu dapat mengurangi biaya perbaikan, dan juga ada exhaustive testing yang tidak dapat dilakukan. Maka pengujian itu memang harus dilakukan secara selektif menurut prioritas risiko. Lalu opini dari saya untuk opini imahnya adalah yang pertama, memang pengujian perangkat lunak itu memang harus diintegrasikan sejak awal proses pengembangan. Lalu ada pendekatan risk-based testing, di mana ini lebih realistis saat digunakan pada proyek perangkat lunak karena mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya juga yang ketiga, itu saat memperbaiki proses pengujian, itu juga dapat memperbaiki proses pengembangan, karena melalui analisis defect kita bisa tahu bagaimana sih kelemahan dalam proses desain ataupun pada saat kita mengimplementasi perangkat lunak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.